Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my online class in English syntax. Yeah, you can see in my screen that we have a new template. Ya, sekarang kita pakai templatenya universitas ya. Harus pakai template universitas. Jadinya ada foto deh di sini. Semoga kalian tidak terganggu ya dengan foto saya. Okay, this week we discuss about adjective and adjective phrase. Ini udah mulai hampir ke puncaknya kelas kata. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas adverb, kita udah bahas preposition, sekarang kita bahas ke adjective. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas di minggu ini. So adjective and adjective phrase, sometimes we call them as describing word. Kenapa? Because as far as the meaning is concerned, adjective function to attribute or to modify something. Jadi memang tugasnya itu adalah memodify sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya apa? Kata benda. Dari sana kita bisa mengidentifikasi bahwa adjective ini commonly atau hampir keseluruhan posisinya berada di dekat kata benda, karena memang tugasnya adalah mendescribe kata benda. Hampir ya, tapi tidak selalu. Pasti ada beberapa pengecualian nantinya yang berbeda. Nah, ini sama seperti hubungan antara adverb dengan verb, di mana adverb itu memodify a verb. Di sini noun juga dimodifikasi oleh adjective. Jadi fungsinya adjective itu memodifikasi noun. Kita bisa lihat dulu beberapa contoh. Bisa contoh dalam bentuk satu kata seperti thin, beautiful, tapi bisa juga dengan adjective yang ada modifiernya sehingga dia membentuk adjective phrase seperti very happy, quite thin, extremely beautiful. Walaupun ada very happy, dua kata di sana, tapi tetap yang menjadi headnya adalah happy-nya, sangat bahagia. Jadi yang dibahas di sini adalah bahagianya. So kita bisa katakan bahwa adjective phrase itu can consist of one word or more than one word, as long as the head is adjective. Nanti kalau kamu menggunakan tree diagram, kemudian adjektifnya hanya satu kata, boleh nggak ditulis dengan adjective phrase? Ya boleh, karena memang head groupnya adalah adjective phrase. Nanti dari adjective phrase-nya baru diturunkan ke menjadi adjective saja, tanpa ada cabang. Adjective phrase itu bisa dibentuk oleh apa aja sih? Bisa dibentuk oleh adjective itu sendiri. Atau seperti contoh extremely beautiful, yaitu antara adverb dengan adjective. Extremely itu adalah adverb. Teman-teman bisa lihat di sini penandanya adalah ly-nya. Atau adjective phrase bisa juga dibentuk oleh sesuatu yang lebih luas lagi. Very, extremely beautiful. Ada adjective itu sendiri, ada adverb, kemudian ada degree. Nah, kita karena menggunakan buku Linda Thomas, kita menyebut yang qualifier very, rather, quite, ini kita sebut sebagai degree. Atau ada beberapa buku juga yang mengatakan ini sebagai qualifier. Tapi karena kita pakai buku Linda Thomas, maka kita menyebutnya degree. Nah ini catatannya. Selama teman-teman menemukan headnya itu adalah adjective, maka dia adalah adjective phrase. Tapi kalau dia sudah modify a noun, otomatis headnya tidak lagi adjective. Headnya harus berpindah ke kata benda, maka dia pasti akan membentuk noun phrase. Tidak bisa lagi dikatakan dia adjective phrase. Jadi tidak selalu unit bahasa ada adjective lalu dia menjadi adjective phrase. Tidak, lihat dulu siapa headnya. Kalau headnya adalah adjective, maka dia adjective phrase. Tapi kalau headnya sudah noun, dia sudah berpindah. This is what I said before, that adjective phrase or adjective have two function. The first one attributive and the second one is predicative function. Bedanya tuh di mana? Di peran sama di posisi. Atributif itu dikatakan atributif karena dia perannya sebagai atribut. Nah, otomatis kalau adjektif yang tipe atributif, maka dia pasti akan dekat selalu dengan kata benda. Makanya di sini dicontohkan a fat dog attacked me. Di sini kata bendanya adalah dog, maka atributnya si dog itu adalah fat. Ini adalah adjektif tipe atributif karena dia melekat kepada si anjing atau benda. Oke. Fungsi yang kedua adalah predicative. Nah, predicative ini balik lagi, fungsinya bukan lagi atribut, berarti dia tidak harus berada di dekat
nomina, tidak harus berada di dekat kata benda. Dia fungsinya sebagai predikat. Ingat nggak apa yang disebut dengan predikat? Otomatis predikat itu letaknya dekat dengan subjek. Sesudah subjek, sisanya adalah predikat. Nah, kita lihat di sini. The dog is fat. Subjeknya adalah the dog. Verbnya adalah to be, is. Maka sisanya si is fat ini adalah predikatif. Nah, ketika ada adjektif yang berada di posisi predikat ini, maka dia disebut sebagai predicative adjective. Di sini fungsi dari adjektifnya berfungsi sebagai predicative complement atau modifier yang wajib ada pada copula construction, konstruksi yang ada to be, yang tidak ada real verbnya. Kalau ada adjektif sesudah to be-nya, maka dia adalah predicative. Ini ada beberapa karakteristik dari adjective phrase berdasarkan affixation-nya. Bisa dalam bentuk base adjective, berarti ini kata kuncinya harus dihafal. Cuma ada 4 poin berikutnya, yang mana teman-teman bisa mencari penandanya. Teman-teman harus melakukan identifikasi lebih lanjut. Contohnya smaller. Kalau smaller ini diikuti oleh kata benda, maka dia fix adalah adjective. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat smaller tapi tidak ada kata benda di sesudahnya, teman-teman harus pahami lagi kalimatnya. Jangan-jangan dia sebagai adverb, karena adverb juga ada yang berbentuk er atau est. Yang membedakannya itu adalah er pada adjektif berfungsi untuk membentuk kata sifat yang mana dia memodifikasi kata benda. Tapi kalau er pada adjektif itu untuk membentuk adverb, dia berfungsi memodifikasi kata kerja, maka dia jatuh kepada adverb. Ini karakteristiknya yang lain. Dia bisa diawali oleh adverb, preceded by an adverb. Jadi diawali oleh adverb. Atau bisa juga preceded by qualifier. Ini yang tadi saya katakan. Kita bisa menyebutnya qualifier, tapi kalau di dalam buku Thomas kita mengatakannya degree. Degree itu hampir sama sih sebenarnya dengan qualifier, yang artinya takaran. Kalau buku traditional grammar atau di Azar, teman-teman bisa baca, itu dianggap sebagai adverb. Jadi nggak masalah mau istilahnya adverb, qualifier, degree, nggak masalah. Hanya saja di kelas kita, kalau kita melakukan analisis dengan diagram pohon, teman-teman harus menggunakan terminologi degree. Itu aja sih ya bedanya. This is the formula of adjective phrase. Adjective phrase itu bisa berbentuk adjektif tunggal. Berarti adjective phrase yang hanya terdiri dari satu kata saja, yaitu adjective. Seperti happy, thin, beautiful, as stated before. Atau adjective phrase itu bisa terbentuk dari adverb atau adverb phrase plus adjective. Seperti extremely happy. Atau bisa juga dalam bentuk degree, adverb, adjective. Seperti very extremely happy, itu berarti ada 3 konstruksi atau 3 unit di dalamnya. Functionnya, dia bisa berada di subjek sebagai atribut dari subjek. Kalau subjeknya itu adalah berbentuk noun, noun phrase, atau gerund. Atau sebagai atribut pada objek. Atau bisa juga sebagai predicat complement pada copula construction. This is the way to identify adjective, so you have to make sure that you understand about the position. Kalau mencari posisi, berarti kamu harus pahami betul fungsi dari adjective, baru kamu bisa tahu di mana aja posisinya. Kemudian dari segi bentuknya, ada inflectional affixes-nya dan derivational affixes. The last one is qualifier. Kalau ada adjective qualifier atau adjective degree, so it will be adjective phrase. These are samples of adjective phrase. His health seems better. Ini ada kata seems, berarti ini adalah copula construction atau linking verb. Maka adjektif yang ada di sini adalah predicative adjective karena dia sebagai complement dari predicat seems. Nah, kita lihat nih tree diagramnya atau kita lihat constituentnya. Terbagi 2 antara NP dan VP. NP-nya itu dibagi lagi 2, yaitu ada pro di sini adalah pronoun ya. Kemudian ada noun health, ini turun jadi his. Sedangkan verb phrase-nya kita bagi 2, yaitu verb berbentuk copula verb, yaitu seems atau linking verb. Adjective phrase-nya kita turunkan langsung menjadi adjective karena dia hanya terdiri dari satu kata, yaitu better.
Nah, di sini untuk yang his, kenapa kita menggunakannya pro? Nah, nanti teman-teman bisa pelajari itu di kelas kata nomina. Untuk saat ini, kalau ketemu dengan pronoun, langsung aja deh dikasih label pro. Penjelasan lebih lanjutnya nanti kita bahas di pertemuan khusus noun and pronoun. Contoh kedua, this story is so sensational. Di sini teman-teman coba lihat lagi. Ada nggak nomina atau kata benda di sekitarnya? Nggak ada nomina, jadi kita bagaimana dong, apakah ini adjektif atau tidak? Nah, balik lagi yang tadi, fungsinya adjektif itu bisa dua, atributif atau predikatif. Mundur lagi ke belakang, ada so. Nah, so ini hampir sama seperti very. Ini kemungkinannya dia sebagai adjektif, tapi kita coba lagi make sure kan, kita lihat lagi ke sebelumnya. Ada is. Nah, is ini adalah be atau predikat. Berarti benar banget. Ini adalah adjektif. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai complement predikatif. Walaupun tidak ada kata benda di sekitarnya, nggak masalah, karena balik lagi, adjektif itu ada dua fungsinya, bisa atributif, bisa predikatif. Apalagi ya, teman-teman bisa lihat adjektif di sini ada degree-nya atau qualifier-nya, yaitu so. So, very, quite, rather, seperti sebelumnya sudah saya katakan bahwa itu adalah degree yang juga bisa menemani adjektif. Tambah lagi, ini sensational itu akhirannya adalah suffix all. Nah, itu adalah penanda atau ciri khas dari adjektif. Berarti sensational fix sebagai adjektif. Sekarang kita lihat diagram pohonnya. Sentence-nya dibagi dua, noun phrase and verb phrase sebagai subject and predicate. Untuk di bagian subjeknya nanti kita bagi lagi, yaitu dibagi dua, this story-nya itu sebagai that dan a noun, determinernya turun menjadi this, noun-nya turun menjadi story. Untuk bagian predikatnya, verb phrase, yaitu predikatnya berarti sisa dari subjek ya, is so sensational itu adalah verb phrase. Dibagi dua, verb, yaitu kita turunkan menjadi to be, sisanya masuk ke dalam so sensational, berarti kan dia terdiri dari dua kata ya, masuk dia ke dalam adjective phrase. Adjective phrase-nya kita bagi dua lagi, yaitu antara degree dan adjective. Nah, kurang lebih seperti inilah identifikasi dari sentence yang mengandung adjective phrase menggunakan diagram pohon. Tapi untuk saat ini teman-teman belum sampai ke tahap ini. Saya tidak memaksakan teman-teman untuk melakukan identifikasi dengan diagram pohon. Mengingat, karena ini adalah topiknya adjective phrase. Adjective phrase itu sangat dekat kaitannya dengan nomina atau predikat atau verb. Sedangkan kita belum masuk ke dalam kedua kelas kata tersebut. Jadinya untuk saat ini, exercise-nya baru sampai tahap you can identify where or which the adjective and adjective phrase, kemudian berikan markersnya, sinyalnya atau penandanya apa aja sehingga kamu bisa tahu dia adalah adjective atau adjective phrase. Okay, I think that's all for our lesson this week. I hope that you can understand my topic, and if you have any question, you can contact me in our Moodle in UNAS web. And thank you for your attention. See you next week.